Tes. Soal lupa unmute. Assalamualaikum Nisha. Waalaikumsalam. Kok gelap-gelapan gini? Aku di mana? Hah? Di pojokan ya. Enggak. Gimana kabarnya? Eh, sakit dikit. Sakit aja. Sakit. Sakit apa nih? Bapil Flu, sih. batuk, apa bapil lagi? Batuk pilek. Bapil lagi. Buset. Batuk Kayak pilek. langganan ya. Sering banget kamu bapil. Iya. Wow. Eh. Ada nus kok. Hah? Ada sinus. Enggak. Enggak. Seperti virus biasa aja. Iya. Udah kayak dokter ya. Oke, tadi aku izin dulu. Soalnya tadi beli makan terus yang masak lama. So, tiba-tiba mau kelasnya baru dikabarin masakannya matang ya, aku harus izin dulu makan dulu tadi, sorry izin. So nggak apa-apa, nanti waktunya kita pasin juga 1 jam, jadi tadi aku izin 15 menit. Hari ini kita mau ngapain ya? Belajar dong. Kemarin kita udah belajar bagian apa ya, bilangan bulat yang negatif, penambahan, pengurangan. Dan hari ini kita yang positif negatif, yang kemarin walaupun sudah, tapi ini ada sedikit pengulangan aja. Nah, ini pembagian bulat, pembagian bilangan bulat. Udah siap? Udah. Oke. Pembagian adalah, alah, kenapa harus dikasih pengertian? Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Ya. Yes. Jika A kali B sama dengan C, sama dengan C dibagi B sama dengan A. Dan C bagi A sama dengan B. Paham nggak? Jadi Oh iya. pembagian kebalikan dari perkalian. Jadi nanti sebenarnya simpelnya adalah untuk mencari angka yang hilang biasanya. Terus kemudian dari pembagian ini enaknya dikali apa ya? Oh, ternyata harus dibagi dulu hasilnya dan sebagainya. Nah, itu ya nanti ada soal seperti itu mungkin ya. Kemudian ada aturan tanda pembagian, kemarin sudah juga bilang pembilang dan membagi hasil positif. Nah, intinya ya nggak usah dihafalin ribet-ribet, tapi ya gitu aja sih. Kalau positif positif positif, negatif ketemu negatif positif, positif ketemu negatif negatif, negatif ketemu positif negatif. Intinya negatif selalu menang, tapi negatif ketemu negatif selalu kalah. For your information nih, kalau kamu nanya nih, kenapa nih negatif dikali negatif atau negatif dibagi negatif sama dengan positif, kalau diterangin agak ribet. Jujur li, ini secara konsep emang ribet, harus singkat. Bahkan aku universitas juga nggak ngerti alasannya. Kalau mereka juga nggak mempelajari itu, tapi untuk SD SMP kita aminin dulu positif negatif ini. Langsung soal nih, gampang banget. Coba ada jawaban, ada jawaban dong, kan kayak gini kan harusnya kan ini harusnya di bawah biar nggak kelihatan, udah ada jawabannya lagi. Tuh, yang ini positif, yang ini negatif. Positif juga karena negatif sama negatif. Kenapa kamu coret? Kemudian yang ini negatif karena positif bagi negatif. Yang ini negatif. Karena ya negatif dibagi positif. Itu aja. Soal juga gampang nih. Siapa sih yang buat soal? Nah ini, ada penyelesaiannya lagi. Ya, kamu gak lihat. Coba jawab ini. Sebuah ruangan turun sebesar 18 derajat dalam 6 jam secara merata. Berapa besar penurunan suhu setiap jam? Ini fisika sebenarnya. Nanti fisika konsepnya kayak gini juga. Bentar.
Jadi 6 jam 6 jam tuh dia turun 18 derajat Celcius secara merata. Oh, Berarti sejamnya itu tiga, penurun berapa? tiga, tiga, apa, berapa misal penurunan suhu tiap jam. Iya, Tiga 3 Celsius, iya. 3 derajat Celcius. Benar Iya. sekali. Set. Tapi ini penurunannya minus 18. Penurunan ruangan kenapa harus negatif ya? Kan ini Entah. nggak dikasih tahu bahwa turunnya itu minus 18. Turun sebesar 18 derajat. Nah, kalau awalnya 30 derajat, turun ke 6 8 turun 18 derajat kan masih positif tuh. Tapi ini penurunannya dibuat minus, I don't know. Walaupun sebenarnya nggak perlu sih. Penurunan per jamnya adalah 3 derajat per Celcius. 3 derajat Celcius, benar. Kalau negatif ini menurutku, oh ya, penurunannya emang minus 3. Setiap jamnya, ya, berubahannya minus 3 derajat. Tapi penurunannya adalah 3 derajat Celcius. Hanya itu minus 3 setiap jamnya. Tapi penurunannya sebesar 3 derajat Celcius. Ada dua diksi yang beda di situ. Perubahan sama penurunan. Bingung nggak? Bingung. Bingung. Oke, ini sebenarnya fisika banget sih. Tapi ya nggak apa-apa lah belajar. Penurunan ini nih besok ada delta penurunan dan perubahan. Lihat. Nah, penurunannya itu 3 derajat. Jadi dia turun sebesar 3 derajat. Tapi kalau perubahan itu nggak punya arah, bisa positif, bisa negatif. Untuk menentukan perubahan negatif atau positif, itu dikasih tanda minus atau plus. Nah, perubahannya itu 3 derajat Celcius. Jadi penurunan itu pasti ke bawah atau minus, mengurangi. Penurunannya 3 derajat Celcius, pasti penurunan itu minus, kurang. Tapi kalau perubahan, itu tuh nggak punya arah. Gimana nerangin arah ya? Nggak tahu perubahannya positif atau negatif. Untuk menentukan perubahannya positif negatif, makanya pakai tanda ini minus. Perubahannya ke negatif. Tapi jawaban Disa tadi benar sih, berapa besar penurunan suhu tiap derajat berarti adalah 3 derajat Celcius. Turunnya 3 derajat, 3 derajat, 3 derajat. Oke, ada yang bingungin? Ini ada switch switch sedikit dengan fisika sih. Nanti besok kalau fisika kamu akan mengenal ini sih. Segitiga ini namanya delta ya. Di matematika ada delta juga, tapi seringnya nanti malah dikenalkan di fisika SMP kelas 1 delta. Jadi unsur suhu itu pakai delta. Entah nanti perubahan, penurunan itu tuh pakai. Jadi mungkin nanti lama-lama juga terbiasa. Benar ada tips and tricks nih. Bayangkan pembagian selalu membagi rata. Jika hasilnya negatif artinya setiap bagian adalah kekurangan atau penurunan. Nah, ini kan kalau hasilnya negatif berarti dia perubahannya turun atau mengurangi. Oke, bingung? Ada atau lanjut dulu? Hah? Ditanyain dulu. Lanjut. Iya. Oke. Nah, ini ada latihan soal. Apakah ada langsung jawaban? Tidak, untung. Oh, ada jawaban. Coba kamu kerjain ini nih. Yang Semuanya. mana? Yang ini genap aja. Yang ini genap, yang ini dua-duanya. Eh, yang Yang ini genap, genap. yang angka genap, yang ini semua. Oh, ini genap. Yang genap aja.
Oke. Hmm, benar. Yang mau dulu deh. Ya, hmm, hmm, kita dulu. Kamu ngerjain ini tadi yang mana, Kak? Hmm, hmm, 'Yang atas sudah. Oke. Oke. hmm, 15 kali 8, 40. Oke, benar. Ini benar. Ini benar. Ini minus. Benar juga. Kemudian yang ini 3 benar. Yang ini bergerak menuju permukaan jika ia naik 9 meter setiap menit. Berapa menit yang dibutuhkan untuk sampai permukaan? 54 bagi 9. 6 menit. Yes. Yes, yes, yes. Bergerak menuju permukaan. Ini analoginya lucu banget sih. Ia berada di minus. Kemudian bergerak ke permukaan. Namanya 9 meter setiap menit. Ya, intinya sih minus 54 ditambah ditambah 54. Tapi setiap meternya adalah 9. Jadi 6 menit. Tidak ada jawaban. Yes, 6 menit.
Sebenarnya lebih sulit menulis soalnya sih menurut aku ya. Yang ini tuh. Yang ini gampang. Ini -3 atau tiga meter per menit. Jadi ada satuannya ya. Satuannya double. 3 meter per menit. Yang ini 6 menit doang. -54 dibagi -9. Aneh banget. Tiba-tiba dibagi -9. Tapi analoginya sih mending langsung pakai soal cerita ya. Daripada harus membuat persamaan matematikanya dulu. -54 dibagi 9. I don't know. Sangat sulit untuk membuat analogi -9 dari dia naik permukaan. Setiap menit naik permukaan 999. Intinya mah langsung aja. Diabsolutin aja nggak apa-apa. -5 dibagi 9 atau -54 dibagi 9. Terus dapatnya minus kan nanti diabsolutin. Secara konsep aku pikir ini sama. 6 menit juga hasilnya. Walaupun nanti mungkin ada guru yang mempertimbangkan. Tapi aku pikir gurumu tidak akan mempertimbangkan soal seperti ini. Maybe. Oke, lanjut. Dedet. Nah, habis itu kita belajar buat mes. Buat mas, bodo amat. Mas, gitu. Mungkin ya aku nggak tahu nih. Apa buat mas sih? Kayaknya kemarin juga udah kita singgung dikit buat mas. Sebenarnya kalau kemarin Diagonova Master, Matematika Master, kita cuma sampai division, multiply, sama addition, sama subtract. Tapi ada order, pangkat, sama bracket. Walaupun ini bracket seharusnya ya ditambahin order sih, atau pangkat. Intinya sih pangkat nomor 2 sebelum bracket atau kurung. Jadi kurung dulu dikerjain, habis itu cari yang pangkat atau akar. Karena kan akar kan, contohnya akar 4 itu tuh sama dengan 4 pangkat setengah. Tahu nggak? Akar 4 itu 4 pangkat setengah. Jadi, literally, literally, pangkat sama akar itu sama. Kalau gini contohnya 27 gitu ya. 27, ini pangkat 3 gitu tuh. Itu tuh sama dengan 27 pangkat sepertiga. Jadi pangkat atau akar itu sebenarnya sama, cuma penulisannya aja yang beda. Nanti SMA kamu pakai ini nih, pangkat setengah, pangkat sepertiga, bahkan pangkat minus setengah, pangkat minus sepertiga gitu. Jadi pecahan itu bakal kepake terus sampai akhir hayat kalau kamu belajar matematika terus. Oke, ini buat mas, bracket, order, division, multiply, addition, sama subtract. Oh, buat mas bahasa Inggris ya. Wow. Bracket, order, division, multiply, addition, sama subtraction. Subtraction. Jadi inget-ingetnya buat mas aja. Mas, kalau ini gampang nggak sih? Ini, bisa nggak? 5 plus minus 3 kali 4 dengan buat mesh. Buat mesh. Eh, Ayo, lupa lah. -17. Ah, berapa? -17. I think it's wrong. Ya, lupa. Coba, 5 plus minus 3 kali 4. Oh, eh, eh, Yang kemarin aja panjang banget bisa loh nih. Kenapa yang ini enggak? Kali dulu, minus 3 kali 4. -12. Hah? -12. -12. Habis itu 5.
plus minus 12 berapa? Eh, Berapa? 7, minus 7. Ya gitu, benar. Minus 7. Oh, Cing, cing. Hasilnya minus 7. 5 kurang. Berarti kan kalau 5 minus. Suara hapus dulu. Ini minus 12. 5 plus minus 12. Kemudian seperti biasa, ini ada dua tanda. Plus sama minus menang minus. Jadi yang plus hilang diganti minus. 5 minus 12 sama dengan minus 7. Lanjut. Yang ini. Bisa nggak? Hitunglah minus 2 plus 8 dalam kurung dibagi minus 3 plus 5. yang mana? Oh, itu. Yang bawah 2,2. Bentar. Eh, 3. Yang itu 6. Habis itu 6 dibagi ada 2. 2 plus 5. Oh, 6 dibagi 3. 2. Iya benar. Tut, 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 tut. 3 hasilnya. Hehe, kecepatan. Selanjutnya, 2,3. Lebih kompleks katanya sih. Penuh tuh nggak kompleks-kompleks sama. hmm. Oke. Nah, bisa tuh. Yang 10. Cakep. Gak usah kita bahas. Langsung aja ya. 3 kali 4 dulu. Habis itu yang ini pembagian ini dapat minus 4. Minus 4 sama minus 12. Habis itu di plus ini 6 sama dengan minus 10. Soal lagi nggak? Ingat. Oh, ada peringatan. Ingat. Perkalian dan pembagian setara dari kiri ke kanan. Sudah benar. Penjumlah juga setara dari kiri ke kanan juga. Cing, cing, latihan soal lagi. Wow, proses campuran. Banyak bingo. Kerjain yang ganjil aja yang ini. Coba kamu kerjain yang ganjil saja. 1357. Ya, 1, 3, Eh, 5. Yuk. Kalau asik sih kerjain yang bilangan prima. Jangan. Gampang sih, main dikit banget. Yang gede 1,357 aja. Terlalu banyak nanti. Di sini ngapain ya nih baterinya? Jujur li aku nggak tadi ngeliat sih tapi lupa. Oh ada masih banyak. Minus 7, oke. 15. 7.
Kalau mau 8 sekalian bisa. Kalau mudah ternyata ini. Atau bisa terlalu pintar. Iya. I think. Kalau nanti diteliti lagi ya. Delapan. Oke, ini tolong dilihat lagi yang ini. Yang ini udah benar, yang ini. Yang ini apa ya? Ini belum. Ini belum benar. Coba lihat lagi yang ini. Yang ini udah. Yang ini. Ini salah belum. Yang ini 9. Kayaknya ini perlu perbaiki lagi. Coba dilihat.
Minus 15. 9. Hmm. 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 Sih sama. Pakai coretan kertas nggak apa-apa. Nggak usah diawang-awang. Yang dalam kurung dulu. Habis itu perkalian, pembagian, penambahan, baru pengurangan. BODMAS. BODMAS. Bracket. Order. Oke, ini nanti apa? Derivatif. Pasti D-nya aku lupa. M-nya multiply, A-nya addition, sama S-nya subtraction. Masih ada 3 bab loh sebenarnya. Ada 2 bab lagi. Bingung. Tanda tanya. Kita bahas. Udah nyerah. Oke. Yang ini minus 4 sama minus 6 dulu ditambah berapa? Yang ini. Dua. Ya. Hah? Eh, Minus 4 plus minus 6. minus 10. Oke, habis itu minus 10 dibagi minus 2. Lim, 5. 5. Habis itu 5 plus 8. 13. Nah, ya. Yang ini yang kurung dulu. Akar minus 3 berapa? Minus, minus Akar minus 3. Akar 2 minus 3. Minus 3 akar 2. Balik-balik. 9. 9. Nah, ini yang ini 9. Kemudian ini dikali dulu. Minus 4 kali minus 2. Minus 8. Minus 4 kali minus 2. Minus kali minus. Minus Oh, itu 4 kali. minus 4. Ya, kamu lihatnya apa? Dikurangi 4. Lagi. Iya, Kayak gini itu anggap aja minus 4. Nanti kalau gini, oke lah ini biasanya 4 gitu ya. Ini minusnya tetap ditulis, tapi nanti dikurung. Jadi kan minus, oke kita pakai cara dulu ya. Berarti kan minus 8. Berarti kan 9 plus 8 kan. Sebenarnya sama aja dengan 9 minus 4 kali minus 2 sama dengan 8.
sama aja. Intinya di dalam kurung atau nggak di dalam kurung, intinya kalau perkalian kayak gini itu tuh langsung eh, labrak aja. Ini -4. Habis itu yang ini -10 dibagi 5. -2. -2. Nah ini hasilnya ketemu kan berapa nih? 9 plus 8 -2. 15. Nah, salah tanda kan? Itu. Oke. Yang ini ingat, intinya itu labrak aja. Sebenarnya kadang tanda kurung kayak gini tuh kadang nggak ngaruh ya. Dikasih tanda ini dikasih tanda kurung atau enggak itu tuh tetap aja ini -4. Nanti kamu juga akan malas menulis kurungnya. Jadi secara intuitif langsung cepat aja gitu. Tapi ini butuh kebiasaan sih. Nah ini dia jawabannya tadi. Tetetet. Kita selesai buat emasnya. Nanti aku kasih ini materinya lagi. Aku kirim ke kamu buat pelajari lagi, diulang lagi. Bahkan ini kan tadi yang ganjil doang, yang genap coba dihitung juga. Terus habis itu kita di FPP KPK, ini bukan pemberantasan korupsi, bukan forum partai bersama juga bukan. Pasti kamu tahu. Persekut eh persekut Jujur li, persekutuan, persekutuan aku juga nggak tahu. eh Ini faktor FPP, bilangan faktor terbesar. ya KPK nih. Jujur li ya, Eh, ini kayaknya kelas apa? 2 SD nggak sih kita belajar kayak gini tuh? Saya ingat kelas 2 SD aku belajar FPP KPK. Eh, internet kamu oke. Ya udah. Tadi Hah? internet kamu agak nge-lag. Jujur li aku belajar FPB KPK itu kelas 2 kalau nggak kelas 3 SD. Terus aku nggak pernah ingat kata-kata FPB itu apa, KPK itu apa, nggak ingat. Terus aku juga nggak bisa dulu. Tapi jujur ini nggak perlu diingat namanya karena aneh banget ngapain diingat-ingat. Tapi di sini ada bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua faktor, satu dan bagian itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7 ini. Jadi contohnya 3 ini hanya bisa dibagi angka satu 3. dan 3 bilangan sendiri. Faktor prima adalah menyatakan satu bilangan sebagai perkalian bilangan prima. Ini dibagi 2, bagi 2, bagi 3. Ini terus ngapain deh? 2, 2, 3, 5. Eh, 2 pangkat 2, 3, 5. saya Oh, gak bisa pohon faktor. oh pohon faktor. Jujur lihat aku juga tidak paham pohon faktor dari dulu. Oh gini, jujur ini aku baru belajar. Karena nggak pernah, aku SMP nggak pernah ada kata-kata FPB KPK nggak kepake pas SMP aku ya. Oh ternyata pohon faktor itu dari bilangan prima ya. Oh baru paham aku. So easy ternyata. 15 emang prima ya? Enggak. Oh intinya dibagi bilangan prima kan? 2, 2, ini 3, 5 Ya, sampai 4. 60 bagi 2, 30. 30 masih bisa dibagi, 30 bagi 2, 15. 15 masih nggak tahu lah. Masih bisa dibagi kah? Dibagi Yang not 3 nih, atau 5. yang not ini adalah not itu titik. Jadi yang merah-merah ini bilangan prima semua. Sebenarnya kita bahas apa sih ini FPB, habis itu KPK, habis itu bilangan prima. Kita lihat dia mau kemana. Oh, habis itu FPB. Faktor persekutuan terbesar. Persekutuan, maksudnya FPT ini, FPT terbesar. Bukan. Singkatannya, halo? Oh, internetnya error lagi. Halo, halo. Error lagi kah? Nggak tahu. FPB adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis dua bilangan atau lebih. Jujur ini dari kalimatnya aku malah bingung. Kita lihat aja langsung. Cara mencari FPB dengan faktor prima. Ambil faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. 2 pangkat 2 Jadi pangkat 2. saya kalau misalnya FWB
Saya diajarin teman saya yang lebih yang lebih saya paham. Malahan, aku jujur Nggak nggak tahu paham FPP. sebutannya. FPP aku nggak paham. 369 ini dua dengan apa? Menurutku ini Kayak mana da- ya? dari definisi malah membingungkan lah aku jujur. Bilangan bulat positif terbesar yang Astagfirullahaladzim. dapat membagi habis dua bilangan atau lebih besar. Bilangan besar. Jujur nih malah aku bingung. Faktor primanya 2 dan 3 pangkat satu. 2 kali 3. 4 kali 3, 12. Faktor primanya. Oh alah, gitu toh. Bah, gampang ini guys ya. Nyari angka, udah hilang dia. Ini mah caranya doang ya. Ya ini 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Di ini kita faktorin semua pakai pohon faktor tadi. Habis itu kita nyari angka yang beririsan, yaitu angka 2 dan 3. Hah? Ya, 2 dan 3 beririsan. Habis itu 2 pangkat 2 dikali 3. Mendengar 12. 2 kali 2 kali 3, 12. Oh, I see. Aku paham sih. Tapi aku nggak tahu kamu paham atau enggak. Jadi, ini tuh kalau dijabarin itu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 3. Yang bawah itu 2 pangkat 2 juga dikali 3 dikali 5. Nah, FPB itu ambil aja yang sama. Oh, yang sama adalah 2 pangkat 2 dan 3. Karena ini faktor terbesar, berarti hilang lagi. Oke, udah. Udah. Itu aja Pak, gak usah pakai kamera kalau kalau apa ya? Kalau internetnya nggak stabil, suara aja nggak apa-apa. Oke, lanjut. Yang ini tadi tahu yang 36 sampai 22 2 pangkat 2 3 pangkat 2 ini udah paham. Difaktorin pakai Ya. bilangan prima. Ini juga difaktorin pakai bilangan prima. Nah, karena FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar, jadi kita harus nyari sekutu dua sekutu, you know what I mean sekutu. Sekutu itu kayak teman gitu kan. Jadi nyari dari eh, faktor yang dari bilangan prima ini nih, kita cari sekutu yang paling besar, yaitu 2 pangkat 2 ini. Yang di bawah juga ada 2 pangkat 2. Masih ada lagi nggak? Oh, ternyata masih ada Iya. 3. Yang ini ada 3 juga. Kemudian ada lagi nggak yang sama? Nggak ada. Berarti persekutuan terbesarnya adalah 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 12. Intinya nyari angka kesamaan, nanti sama angka tersebut kita pilih, habis itu kita kali. Udah. Sebenarnya simpelnya ya, jujur li ini nggak tahu FPB itu gunanya apa sih gitu kan. Tapi kalau 236 sama 560 kayak cari aja angka yang bisa dibagi. Dua angka ini bisa dibagi dengan angka tersebut, tapi angkanya paling gede. Ya, paling gede adalah 12. 36 dibagi 12 bisa, 60 dibagi 12 bisa. Nggak ada angka lain yang terbesar yang dapat membagi dua angka tersebut sama. Itu namanya FPB. Nah, ini kamu lagi ngapain? Kalau sama teman saya diajarin kayak gini. Aku juga. Aku dulu nggak diajarin temanku. Temanku ngapain ya? Malah kita saing-saingan dapat ranking. Tapi ya karena aku mager, aku nggak pernah dapat ranking 5 besar. Cukup dong ranking 10 besar cukup biar nggak dimarahin mama. Sudah.
Hmm. Jauh ada oke gimana ini? 60 30 15. So, ini kan bagi 2 993. Habis itu habis nih 3 sama 5. Terus dapat 12-nya dari mana? Gimana cara dapat 12 FPB-nya? 16. FWB-nya yang Mm-mm. sama-sama bisa dua-dua jadi bagi misalnya ini 36 sama 60 itu sama-sama bisa dibagi sama dua kan. Dua dua Neo ya pakai ini. Dua habis itu bagi 3 bisa lanjut. Udah dibagi Hmm. 3 nggak bisa, ya kan? Yang ini oke. Ya itu, malah kamu lebih paham daripada saya. Jujur aku nggak pernah pakai FPB. Karena sampai sekarang aku nggak tahu gunanya FPB apa. Mungkin sebenarnya aku udah melakukan penggunaan FPB tapi tidak menyebut itu FPB. Karena aku trauma SD FPB sangat sulit, jadi aku tidak akan mempelajarinya. Tapi jujur KPK nanti juga bisa. kecil kan efek KPK dibalik kan. Heeh. Jujur ini nggak tahu ya sampai keluar atau enggak nanti. Aku nggak ingat FPB KPK keluar. Tapi ini ada materinya sih. Kalau pas aku nggak keluar. Tapi kita nggak apa-apa, kita pelajari. Matematika menyenangkan bukan? Siapa bilang? Wow. Hmm. Di titik tertentu menyenangkan, di titik tertentu tidak menyenangkan. Ketika kamu udah mendapatkan persoalan yang tidak bisa diselesaikan selama beberapa hari, itu menyebalkan. Tapi ketika dapat bisa seminggu tuh kita bisa selesaikan soal itu dalam seminggu, oh menyenangin. KPK, kelipatan persetubuhan terkecil, harusnya KPT nih, kan terkecil. Bilangan positif terkecil yang habis dibagi dua bilangan, kayak ini cukup sama juga deh. Oh ini gede bingo cuy. Kita lihat ya. Dari faktor prima 223, ini 235. Ambil semua faktor dengan pangkat terbesar. 2, 3, 2, 5. Nah, 140. Apaan deh? Kata tambah bingung aku. Ini yang tadi saya ya. Ada. Eh, hmm. Ini tuh, Ya. ini kalau KPK kayaknya malah ini namanya bukan terkecil, kelipam sekuan terkecil. Ini namanya kayak kontradiktif gitu ya sih. Dia malah mengalihkan semuanya atau semua faktornya dikaliin satu per satu. Everything. 180. Kelipatan. Oh, I Yang know. tadi saya tulis, kalau yang saya tadi tulis itu kan yang cuman bisa dibagi sama-sama. Kalau KPK Hmm. itu semuanya yang dari sampai bawah tadi nanti jadi 180 Oh, dikali semua. oh aku paham paham. Jadi yang tadi dua dua tiga tadi sampai ke bawah sampai nilai yang 5 Iya, tadi dikali semua. Oh, AA ini dikali bukan semua. Kalau ini KPK bukan ini bukan kontradiksi, emang namanya ini kelipatan. Yang tadi itu faktor. Jadi nyari faktor yang paling gede di antara dua nilai tersebut. Dua nilai ini faktornya paling gede berapa? Oh, 12. Yang ini kelipatan. Kalau 36 sama 60 dikelipatin terus, dia kelipatannya menyentuh angka berapa? Oh, ternyata kelipatannya kalau 36 dikali berapapun nanti bisa dapat 180. 60 dikali 36 berapa sih biar dapat 180? Hmm. eh, Berapa ya 36? 5. Iya, ke 5 kan? Yang ini 60 dikali 3. Jadi intinya mah dua angka ini kalau dilipetin dapat angka yang sama, tapi angkanya itu harus paling kecil, kelipatannya paling kecil. Gitu aja sih. Secara intuitif gitu. Kalau yang atas ini faktor, angka faktor yang sama-sama dimiliki ini sama ini, bisa dibagi antara dua angka ini, tapi paling besar faktornya. Tapi ini kelipatan angka 36 sama 60 dilipatin berapapun sampai hasilnya sama, tapi angka tersebut harus paling kecil dari kemungkinan kelipatan yang ada. Kalau kita terusin kan 36 kali 10 atau enggak 36 kali berapa, 60 kali berapa sampai lebih dari 190 kan bisa mungkin kita nemu angka yang sama lagi kan. Nah, itu nggak boleh karena yang diminta itu terkecil gitu. Wow, aku belajar sesuatu dari kata-kata FPB dan KPK. Menarik. Aku malah belajar hari ini.
gitu. Oke. Ya, ini kan, jadi kita ini belajar Oke. bareng. Aku nggak ngomong, aku ngajarin. Tapi malah kamu udah menangkap FKP keren banget. Jadi kamu SD-nya belajar dengan benar-benar keren. Lanjut. Oke. Ya. Ya, ada soal nggak ya nih? Wih, ada cuy. Deh, kita tutup. Nih, Ye. ada dua puluh Enak. empat apel, 36 jeruk. Ini mah tadi yang aku jelasin tadi. Buah-buahan tersebut akan dibagikan ke beberapa anak dengan jumlah sama rata tanpa ada tersisa. Berapa anak terbanyak yang bisa mendapatkan buah tersebut? Soal cerita FBB. Oh, ini FPB ya? Oh iya. Aku jujur kalau disuruh ini FPB. Langsung jawab aja. Buah-buahan tersebut akan dibagikan ke beberapa anak Malah. dengan jumlah yang sama rata tanpa ada tersisa. Berapa anak terbanyak yang bisa mendapatkan buah tersebut? Berapa anak terbanyak? Hmm? Oh. 64. Bentar. Lupa lupa. Ini bisa di Oh, fungsi KPK itu kayak apa? gini toh. Enamnya bisa dibagi dua. BBMP. Nama beda kedua ya benar. Sembilannya tetap tiga sampai turun ke bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Udah kuning lagi nggak kelihatan. Nah, yang penting bisa saya lihat. Berarti dua dua, Ini dua dua, dua pangkat tiga, dua, delapan. 12. Berapa? 12. 12. 8. Oh, 12. Kita lihat. Tut, tut, tut. Benar, 12. Berarti kamu pintar. Wow, kamu sangat hebat. Kamu perlu menjadi Menteri Pendidikan. Oh, Lanjut, ya keren sih Disa FPKPK malah lebih pintar daripada Disa daripada aku. Keren, keren, keren. KPK, KPK. Bus A lewat setiap 12 menit. Bus B lewat setiap 18 menit. Keduanya berangkat mau bersamaan ambil pukul pen, 6. Pukul berapa mereka akan berangkat bersama lagi? mau ambil pensil. Boleh. Ini aku pakai indra keenam. Aku tahu nih, udah tahu jawabannya. Cepat banget aku. Kalau kelipatan lebih mudah daripada FPB. Bapak 12 sama 18. Gampang nggak sih? Tinggal kali, 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 kali. Hebat. eh jam 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 jam
jam 6 lewat 36. Iya, gampang banget. Benar. Sehingga sebenarnya ini 18 kali 2, yang 12 kali 3, dapat 36 menit. Tambah 6, jam 6 tambah 36. 636. Dua ada jawaban. Ini terakhir kayaknya ya. Yuk, terakhir yuk. Bentar. Sumpah ini banyak banget. Kayaknya Yang nggak mana? perlu yang mana ya. Yang ini yang nomor 3, 3B, 2B, soal 4 sama soal 5. Nomor 1 nggak usah. 3B 4 sama 5. 2B, Oh, 3B, 2B. 4, 5. Dua. Jangan terlalu banyak. Nomor 3, nomor 2 nggak usah. Nomor 3 aja, 3, 4, 5. Ini waktu kita Oke. udah mepet. Aku Jam mau kelas lagi. 15.25. Tapi kalian gampang bingo ini mah. Udah dapat aku langsung. To the point. To the point. To the point. Hmm. 75 benar. Soal nomor 4. Oh, berarti KPK yang terempat ya. 4, 6, sama 10. Bimbing bingit. Pasti kelipatan 10. Bimbing bingit. Aku udah dapet nilainya. Mungkin jajan artinya jajan. Nah, soal apa lagi? Udah dapat yang 4. Bentar. 4. 6, 10. Kelipatan aja. Pasti ini kelipatan 10 sih. 10 kan nggak mungkin dari keluar dari kelipatan 10. 60 benar. Nomor 7. 48, 64. Hmm. 48. Ya. 48. Tiga enam. Oke. Kita lihat. Jujur dengan FVP aku belum hitung. Ceng, ceng, ceng. 16 dong.
Kan besar, kan 36. Jawabannya 16. 36 mah Bentar. bisa, 48 ke 36. Nggak bisa. Yang masuk akal sih 16 ya. 16 kali 648 bisa. 64 jadi 16 juga Bentar. bisa. Hmm. Ya, atas tadi udah bener. 75 sama 75. Ya, 75 ini. Ini sama yang ini. Yang ini salah. 16. Oh, 2 pangkat 4 yang sama. Gitu. Oke? ya. Salah dikit gak apa-apa. Tapi overall FEB KPK udah bagus. Paling nanti masih banyak materi sebenarnya. Karena waktu udah selesai. Hari ini tadi aku kasih materi yang ini buat Mas. Dipelajari lagi. Biar kamu terbiasa. Yang buat Mas sudah bagus. Sudah tahu caranya. Tapi beberapa kali kurang teliti. Kemudian yang FEB KPK overall bagus. Tapi ya gitu. Tadi kurang teliti juga di akhir. Gak apa-apa. Besok kita akan belajar bilangan rasional, pecahan, lebih dalam lagi, sama pola bilangan. Wow, udah pola bilangan juga. Sama nanti aljabar. Inti dari pelajaran SMP aljabar. Dan hari ini kita udah belajar buat Mas perkalian sebenarnya. Lebih ke pembagian. Tapi kalau buat Mas, ya urutannya bracket dulu sekali lagi. Bracket, order, division, multiplication, addition, sama subtraction. Terus tadi yang perlu digarisbawahi adalah kurung itu kadang lupain aja ini kurung atau nggak kurung tuh lupain. Yang penting kalau ada angka minus minus 4 dikali minus 2 gitu, yang dikurung cuma 2 doang, berarti ini kali aja minus 4 langsung minus 2. Nggak perlu 4 minus dulu, habis itu 4 kali minus 2 habis itu minus 8. Ini kan sama aja 8 juga kan. Tapi langsung aja minus 4 kali minus 2. Tadi itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian BPKBK malah kamu lebih pintar daripada aku. So keren. Hari tanyain dulu sebelum kita tutup kelas hari ini. Nggak ada. Kalau nggak ada, besok kita belajar pecahan. Habis itu aljabar inti dari pelajaran hari SMP. Aljabar lebih menarik. Kita akan belajar huruf dan menambahkan huruf X dan sebagainya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih telah hadir hari ini. Bye-bye, Disha. Assalamualaikum. Malam.